Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nisrina dengan NIM 3421015. Saya akan membuat video UTS Filsafat Dakwah kelas A dengan dosen pengampu Ibu Komaria MSI. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian, kedudukan, dan peran filsafat dakwah. Karena menurut saya mempelajari ilmu filsafat dakwah mempunyai beberapa manfaat, yaitu dapat menolong, mendidik, dan membangun diri sendiri untuk berpikir lebih mendalam dan menyadari bahwa ia adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan dapat memberikan kebiasaan dan kepintaran untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, apa itu filsafat dakwah? Jadi, filsafat dakwah itu kan terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan dakwah. Yang pertama filsafat. Filsafat berarti berpikir di mana pikiran itu tidak selalu benar, tetapi berpikir itu secara bijaksana yang dapat membedakan di mana itu benar dan di mana itu salah. Dan yang kedua adalah proses mengajak seseorang berbuat atau mengikuti kita ke jalan yang benar. Jadi filsafat dakwah adalah sebuah proses komunikasi berpikir, perubahan keyakinan, sikap, dan perilaku pada manusia yang relasinya yaitu dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Yang kedua, mengenai kedudukan filsafat dakwah. Kedudukan filsafat dakwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu filsafat sebagai pembantu dakwah. Karena filsafat merupakan bagian dari teologi dan alat untuk membela suatu keyakinan. Yang kedua, sebagai studi analitik atas dakwah. Melakukan analogi untuk menemukan makna yang tepat suatu pemikiran secara filosofis tentang dakwah atau kajian analitik atas dakwah dengan tujuan untuk menganalisa dan menjelaskan hakikat, kedudukan, fungsi, dan tujuan dari dakwah itu sendiri. Yang terakhir, filsafat sebagai refleksi atau studi dakwah, yaitu filsafat berarti melakukan refleksi terhadap ilmu sehingga menjadi filsafat ilmu. Dan yang terakhir yaitu peran filsafat dakwah yang dimana ada beberapa peran, yaitu yang nomor 1, memberikan landasan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif dan profesional. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam sekaligus mengevaluasinya. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tauhidullah dan tauhid risalah. Yang keempat, mensyukuri nama akal dengan menerangkan sesuai fungsi dan peruntukannya. Yang kelima, upaya menyempurnakan jiwa manusia baik dari sudut teoritis maupun praktis. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan itu yaitu filsafat dakwah adalah proses komunikasi berpikir, perubahan keyakinan, sikap dan perilaku pada manusia dalam relasinya antara manusia dengan Allah, sesama, dan alam lingkungannya yang ada beberapa kedudukan dan beberapa peranan penting di dalamnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.